Di sini saya akan memperlihatkan cara membuka LMS dari tampilan PC lewat laptop. Kalau login bisa dibuka dari laptop maupun dari HP. Nah, terlebih dahulu kita logout dulu ya dari akun saya. Nah, ini adalah tampilan login. Username kita masukkan NIP kita. Passwordnya adalah NIP kita. Tapi di sini password sudah saya ganti ya, untuk demi keamanan akun saya di LMS. LMS ini bisa dibuka setiap saat, baik itu menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Profil usahakan isi selengkap-lengkapnya sehingga para widaiswara, panitia bisa melihat data-data kita dari tampilan profil kita. Nah, di sini saya kelompok 3 angkatan 3. Untuk memulai, selanjutnya kita pilih detail. Di tampilan detail itu nanti lengkap, ada absen, ada kelas pelatihan dan aktualisasi. Nah, ini adalah tampilan detail kelas. Yang pertama sekali kita ke absen terlebih dahulu. Sebab kenapa? Absen ini sangat penting sekali ya. Absen setiap harinya di pagi hari dan sore hari. Usahakan ketua kelompok atau satu sama lain saling mengingatkan untuk mengabsen, sebab ada batasannya. Jam 7 sampai jam 9 pagi itu untuk absen pagi, dan jam 3 sore sampai jam 4 sore itu untuk absen sore. Biasanya panitia dari BKPSDMD itu akan menelepon kita kalau kita lalai. Maka untuk meringankan tugas mereka, jangan sampai lalai ya, saling mengingatkan. Absen ini termasuk ke dalam penilaian sikap, jadi harus menjadi perhatian juga untuk satu sama lain. Biasanya kita dikasih absen Google Form juga untuk absen cadangan. Nah, di sini yang berwarna hijau di tengah itu adalah untuk memasuki kelas pelatihan online. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita Zoom. Biasanya untuk pertama kali agak susah. Kita akan mengklik kelas pelatihan online-nya. Nah, tampilan di dalam kelas pelatihan online ini seperti ini. Ada semua agenda dari hari ke-1 dan sampai hari ke-15. Hari ke-15 itu kita akan melakukan evaluasi akademik atau ujian akademik, dan soal-soalnya langsung dari pusat. Nah, hari pertama ini kita mengklik Zoom meeting. Hari ke-1 Zoom meeting. Di sini jam pelaksanaan Zoom meeting jam 8 sampai jam 9.30. Untuk perlu diketahui, sebelum Zoom meeting kita harus bersiap-siap 30 menit sebelum jam 8. Jadi 30 menit sebelum jam 8 itu, terutama untuk awal Zoom, kita kan belum tahu nih apakah laptop, netbook yang kita pakai itu support untuk background, apakah sinyal HP kita bagus untuk konektivitasnya. Sebab kalau konektivitasnya tidak baik, maka Zoom tidak akan berjalan tidak baik, dan juga background yang diterima juga kacau, tampilan background kita di belakang, sebab kita dituntut untuk memakai background dari LAN. Nah, itulah kenapa kita 30 menit sebelum memasuk Zoom kita sudah harus mulai siap-siap, terutama untuk ketua kelasnya. Adapun penugasan setiap hari itu ada 3 jenis tugas. Yang pertama adalah self activity, self learning, dan penugasan kelompok. Nah, setiap widaiswara pemateri akan memberikan tugas dengan cara yang berbeda.
namun pada dasarnya sama. Di sini saya menyusun narasi rencana aksi bela negara diambil dari satu nilai bela negara. Di kelompok lain ada yang diambil dari kelima-lima nilai bela negaranya, dan setiap indikatornya pun harus dibuatkan narasi yang berbeda-beda. Jadi di agenda 1 ini perlu menghafal 5 nilai-nilai dasar bela negara. Nah, kita akan masuk ke tugas self-learning yang kedua. Tugas self-learning yang kedua ialah membuat jurnal. Jurnal di sini tentang wawasan kebangsaan. Nilai-nilai bela negara itu kan ada 5, dan dari setiap kelima itu ada indikatornya. Itu termasuk di dalam kegiatan di agenda 1. Jadi memang rekan-rekan harus tahu nilai-nilai dasar dari bela negara tersebut. Nah, susunan penulisannya sudah ada format terlampir, tinggal bagaimana kita mencari referensi, boleh dari materi MOOC yang pernah kita pelajari, boleh dari internet yang lain. Saran saya kalau misalnya mau copy paste, sebaiknya dirubah-rubah lagi lah kata-katanya, jadi tidak sama persis dengan apa yang kita copy. Penugasan kelompok tentang bela negara biasanya juga para WI itu masing-masing. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat tugas kelompok yel-yel bela negara dengan contoh terlampir. Jadi di dalam yel-yel bela negara itu harus ada dari 5 nilai-nilai bela negara. Apa saja nilai bela negara? Seperti cinta tanah air dan lain sebagainya. Yang penting adalah pilihlah ketua kelas yang mempunyai nilai tanggung jawab yang tinggi, tidak kaku terhadap mengedit video dan lain sebagainya. Dan juga tim harus kompak satu sama lainnya, jangan hanya mengharapkan bertumpu pada 1 orang, 2 orang. Jadi setiap tim anggota memang harus saling bekerja sama. Ini adalah tugas hari kedua, self activity. Nah, tentang isu aktual itu ialah isu aktual di tempat kita bekerja. Kalau guru, isu aktualnya biasanya tentang pembelajaran, tentang minat. Nah, jadi yang berhubungan dengan lokasi kita kerja. Seperti rekan saya di Badan Pemberdayaan Perempuan, isu aktualnya ya harus tentang tupoksi pekerjaan kita. Self learningnya adalah membuat analisis isu kontemporer. Jenis jurnalnya boleh pakai pokok pikiran, penerapan, pendahuluan, isi, kesimpulan. Biasanya rata-rata tugas kalau bisa minimal 4 lembar lah untuk setiap masing-masing jurnal, minimal 4 lembar. Nah, setiap tugas itu ada masing-masing waktu deadline untuk mensubmit. Jadi sebelum kita submit memang harus kita perhatikan betul-betul tugas itu sudah sesuai apa belum. Ini tugas kelompok saya adalah membuat video berdasarkan dari 5 nilai dasar bela negara. Jadi tiap-tiap anggota membuat video tersebut, nanti dijadikan satu video.